Untuk di datanya maka nanti sini dia ini kan dia tadi dibalik ya. Tadi lagi ceritanya ini dia dilakukan balikan. Jadi MSB-nya dia ada di belakang, MSB-nya dia ditaruh di dekatnya start bitnya. Nah sekarang nanti masalahnya kita akan mencoba untuk melakukan yang namanya di event parity. Event parity ini dia akan dilakukan pengecekan SOR. Jadi masih ingat ya SOR ya. Jadi kalau dia 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ini dia menjadi 0, 1, 1, 0. Ini kalau dia pakai SOR. Jadi kalau dia pakai event parity, intinya dia itu pakai SOR. Ya. Jadi di sini dia akan di SOR semuanya. Jadi dia nanti dari satu-satunya, satu di SOR sama satu kan dia menjadi satu, gitu ya. Untuk yang di sini. Kemudian satu ini hasilnya ini di SOR dengan 0 yang untuk yang di sini ya. Dia satu dia menjadi 0 ya. Nah. Dan 00 yang di sini, 00 di sini menjadi 0. Dan 0 ini dia di SOR lagi dengan 0 yang di sini, dia menjadi 0 lagi. Dan 0 ini dia di SOR dengan yang 0 lagi yang di sini, dia menjadi 0 lagi. Dan 0 ini dia di SOR dengan 1 yang ini, dia menjadi 1 ini. Kemudian 1 ini di SOR dengan 0 yang di sini, dia menjadi 1. Kemudian 1 ini di SOR dengan 1, dia menjadi 0. Lihat, sehingga untuk yang di paritinya ini dia menjadi 0 ini ya. Nah gitu ya, ini dia untuk yang dilakukan semacam kayak pengecekan errornya. Jadi kalau sini dia jumlah bit 1, jadi kalau ini asumsinya dia jumlah bit satunya sudah genap, berarti dia event paritinya dia menjadi 0. Nah, terus gimana dia untuk yang di odd parity? Kalau odd parity, berarti dia tinggal hasil ini dia dinegasi, gitu ya. Jadi di sini dia hasil dari partinya ini dia hasil dari ini dia tinggal dinegasi, gitu ya. Jadi artinya nanti dia akan dinegasi, yaitu negasi dari 0 dia menjadi 1. Jadi kalau dia untuk yang kalau pakai odd parity, maka di sini dia akan menjadi 1 dia. Ya. Oh ya bedanya antara di event parity sama nanti untuk yang di odd parity. Jadi lagi untuk yang di event parity ini dia 0, kalau di odd parity ini dia menjadi 1. Ini maksudnya apa sih? Event kan dia genap ya. Jadi jumlah satunya dia udah genap. Ini ya. Sehingga nanti hasilnya dia menjadi 0. Kalau odd parity, jumlah satunya ini harus ganjil. Nah ini kan dia jumlah satunya kan dia masih genap. Karena masih genap, maka nanti hasilnya dia itu ditambahin 1 sehingga jumlah satunya dia menjadi ganjil. Gitu ya. Ya, ada yang tanyakan di sini? Paham ya? Oke, nanti untuk yang di apa namanya? Biar dia semakin paham dari apa sebenarnya dari sini. Nanti untuk yang di tugas ini tugasnya teori ya. Nanti silakan dibikin dia itu untuk yang di pakai yang pertama nanti silakan gunakan yang event parity. Karakter B, F, S, X. Oke. Nah, ini yang event parity sama dia plus odd parity. Jadi nanti dia silakan dicoba. Kalau dia pakai event parity, ini dia misalnya di gambar sinyalnya.
kemudian dia event variety-nya dia 0 atau dia 1. Untuk yang di karakter B, F, S, X, kemudian yang out variety-nya juga sama ya. Untuk yang di ini. Kemudian yang kedua yang B, ini pakai yang event variety aja. Nanti kalau dia misalkan dia ada 2 karakter, misalkan dia BB atau S Y, ini aja ya. Jadi kalau ada event variety, kalau dia 2 karakter, dia gimana cara penggambaran sinyalnya ini ya. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan di sini? Ada ya? Jadi nanti untuk yang di tugasnya minggu depan, silakan nanti yang di event variety-nya, itu nanti ada yang pertama nanti event variety sama nanti yang bikin variety. Jadi nanti yang sini silakan dibikin kayak gini ya. Kalau A, nah kalau B dia berapa desimalnya, berapa hexanya. Nanti yang sini silakan kalian bikin apusnya yang di datanya ini. Nanti yang sini dia silakan kalian bentuk yang untuk sinyalnya. Dan ada subbit, kemudian ada data bitnya. Nanti silakan dihitung berapa parity-nya. Untuk yang di event parity dia berapa, kemudian yang di out parity dia berapa itu ya. Nah ini untuk yang di kalau dia misalnya dia 2 karakter BB atau SY ini, berarti kan dia ada ini ya, ada satu frame yang pertamanya, ini frame keduanya, ya. Jadi ini dia bisa di kan dia ini kan dia asinkron. Jadi dia itu nggak harus jejer, nggak harus ini berurutan ya. Nanti bisa dijarai gitu ya. Ini maksudnya dia itu kalau dia ada yang 2 karakter kayak gini, atau dia ada 3 karakter dan sebagainya. Baik, kalau kan ya. Mau saya? Gitu kan? Ya, berarti nanti tugasnya gambar sinyalnya nih. Ya betul. Jadi gambar sinyalnya ini. Sebenarnya artinya waktu kalian bikin kabel DB9 ya, nanti saya untuk di praktikumnya secara offline itu nantinya kalian bisa bikin kabel DB9. Dan nanti dari kabel DB9 itu nantinya kalian bisa mengamati bentuk sinyalnya ini di osiloskop ya. Jadi nanti dari PC nanti dia akan kirim suatu karakter pakai hiperterminal gitu ya. Nanti dia itu bisa misalkan nanti saya kirim karakter A dia. Maka nanti sini di osiloskopnya nanti bisa diamati. Misalkan di ini ya. Nanti sini itu ada 2 PC. Ini setelah kalian bikin kabel DB9-nya ini ya, dikoneksikan di masing-masing PC-nya. Ini yang DB9, ini yang DB9 ya. Maka nanti sini dia menggunakan software hiperterminal yang ada di PC yang di Windows. Jadi kan nanti sini saya mengirimkan huruf A gitu ya. Maka nanti sini ini di-tap dengan sebuah osiloskop. Ini osiloskop. Maka nanti sini dia ketika ngirim karakter A, nanti sini dia akan keluar kayak gini ya. Nanti sini disetting dulu. Ini saya menggunakan yang 7 pengiriman datanya dia harus sama. Ini kalau dia 7 bit, maka nanti sini dia juga harus 7 bit gitu ya. Kemudian nanti sini dia kalau dia pakai event parity, nanti sini dia di bagian menerimanya dia juga harus pakai event parity. Jadi ini sudah disepakati dulu. Oke, kita sepakat untuk pengiriman datanya dia menggunakan 7 bit. Nanti sini dia parity-nya menggunakan event parity. Ya. Setelah disetting semuanya, maka nanti sini ketika dia si PC A ini, si PC yang pertama dia ngirim data ke tujuannya, nah dia di osiloskop dan dia akan muncul sinyalnya kayak gini ya. Nah, nanti bisa dicek antara teori sama langsung di prakteknya kayak gini. Nah, nanti kalau pas di praktikumnya di DB9 nanti mungkin saya akan minta kalian lihat di ini ya, mungkin di YouTube, cari di YouTube untuk yang referensi menggunakan osiloskop ini ya. Mungkin ada ya, saya juga belum carinya juga di YouTube. Ya gitu ya, Mas Wisnu ya. Ya Pak, terima kasih Pak.
Oke, kita akan masuk di kita masuk di modul yang berikutnya. Baik, yang berikutnya kita akan bahas yaitu yang di pengkodean data. Ya, ini nantinya sini dia ada hubungannya sama yang di masih lanjutannya kemarin. Jadi ini untuk yang di teknik pengkodean, nanti di sini ada beberapa data yang akan dikirimkan dia. Jadi di sini ada data digital, sama di sini ada namanya data analog. Juga nanti di sini ada sinyal digital, sama di sini ada namanya sinyal analog. Kita pasti maksudnya data digital sama dia data analog dia. Jadi secara konsepnya, yang di sini dia untuk yang di data digital. Ini berarti kan dia ada suatu informasi yang akan dikirimkan ke tujuannya. Data digital ini dia nanti sudah diolah oleh komputer. Jadi misal tadi ya, ini dia kalau saya masuk ke suatu data karakter A ya. Karakter A ini kan dia sudah dimasukkan di dalam keyboard. Nah, keyboard ini yang di dalam PC ini sebelum dikirimkan ke PC yang lainnya tadi ya, menggunakan yang kabel serial DB9 saja. 9, maka ini dia datanya yang dikirimkan ini dia sudah data digital. Jadi ini dia masuknya sudah data digital. Data digital. Nah, ketika nanti dia akan dikirim ke sini, maka dia pengirimannya kan dia menggunakan sinyal digital juga ya ini ya. Jadi kan dia pakai yang sinyalnya 1010 kayak gini ya. Jadi kayak tadi sudah saya sebutkan tadi, saya tunjukkan gimana caranya untuk yang di suatu karakter A ini dikirimkan dari PC pertama ke PC yang kedua. Nah ini kan dia datanya data digital yang dimasukkan dari keyboard, kemudian dia akan dikirim menggunakan DB9 menggunakan suatu sinyal digital kayak gini ya, 1010 kayak gini. Ini dia sebagai namanya sinyal digital. Jadi kalau kita menggunakan namanya data digital sama nanti sinyal digital. Ini ya, ini dia yang digunakan di jaringan komputer ini. Ini untuk yang di jaringan komputer. Contohnya. Ini bentuk paling sederhana dari pengkodean digital. Nantinya data digitalnya ditetapkan satu level tegangan untuk yang binarnya 1 dan lainnya untuk yang biner 0. Jadi ini ya, nanti ada biner satunya sama nanti untuk yang di biner 0-nya. Ya, jadi dia memberinya 1010 kayak gini. Ini sinkronisasi dan sebagainya. Ini contohnya yaitu dia di jaringan komputer. Nah, kemudian nantinya, kalau sekarang dia modenya data digital, dia sinyalnya sinyal analog. Ya, ini ya. Ini dia nantinya sebuah modem mengubah data digitalnya jadi sinyal analognya, sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Ini contoh paling gampangnya, nanti menggunakan ASK, FSK, sama PSK. Ini nantinya, ini ya, mungkin kalian sering menggunakannya di rumah, pakai TV ini ya. TV nantinya kalian pakai remote. Ya. Nah, remote ini kan dia nanti datanya data digital ya, ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi datanya sini kan dia data digital. Nah, ketika remote ini dia akan dipakai untuk mengirim data, misalnya nanti saya tekan 1 gitu ya, maka nanti dia di TV-nya dia akan muncul channel 1. Saya tekan 5, maka nanti di TV-nya dia akan muncul channel 5. Nah, proses pengirimnya ini dia nanti pakai sinyal analog ini. Ya, nanti pakai sinyal analog ini. Dan sinyal analog dia modelnya pakai gelombang sinus ya. Jadi dia gelombang sinus kayak gini ya. Nah, mungkin kayak gini. Nah ini yang di gelombang sinusnya dan nantinya gelombang ASK, FSK sama dia PSK-nya ya. Jadi ini dia yang namanya amplitude. Nanti kita pelajari berikutnya. Shift keying. Ada yang frekuensi, ada dia basis ke fase.
Jadi ada fasenya ke amplitudo, ke frekuensi, sama nantinya ke fasenya. Ya. Atau paling sebenarnya yaitu yang remote-nya ini ya. Kalau remote-nya dia contohnya untuk ASK ini ya. Biasanya dipakai untuk ASK ini, dia dipakai untuknya di remote TV aja ini. Atau remote AC atau remote yang lainnya ya. Pokoknya dia basisnya ke remote. Ini dia biasanya dia menggunakan namanya ASK ini. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya data analog sama dia sinyal digital. Data analognya nanti dia semisal dia nanti ada semacam kayak ini ya, dia data suara atau video. Ini artinya dia semacam kayak ini ya. Kalau semisal kayak saya ngomong nih ya, nanti ada sebuah visi, nanti ada orang yang ngomong di sini gitu ya. Nanti sini dia akan direkam oleh mic-nya. Nah, datanya di sini dari seorang yang ngomong ini kan dia datanya berupa data analog. Datanya berupa sinus kayak gini ya. Sinus kayak gini dia ini datanya data analog. Atau suara atau video yang direkam gitu ya. Atau dan sebagainya, dia syuting orang dan sebagainya. Nah, ini kan dia datanya dimasukkan dia sebagai data analog. Nah, data analog ini nantinya sini kan dia kayak ini ya, nanti dari visi ini dia akan ditransmisikan ke kalian semuanya gitu ya. Nanti kalian juga nanti akan mendengarkan informasi yang dikirimkan oleh saya ke ini ya, ketika saya ngomong dan sebagainya. Jadi sini dia akan didengarkan oleh juga oleh kalian. Nah, ini data ini dia akan dirubah ke dalam bentuknya bit biner. Ya, bit biner dan sebagainya. Nanti perubahannya gimana? Nanti sini perubahannya ada teknik yang paling sederhana pakai namanya VCM, pulse code modulation. Ya, jadi ini dia dari suatu data analognya dia akan sebelum dikirimkan dia tidak serta-merta datanya dia dirupakan analognya dikirimkan ke sisi tujuannya, tapi data analog ini harus dirubah terlebih dahulu menggunakan ini ya, pakai teknik yang namanya VCM. Nanti sini setelah itu dia akan dirubah menjadi data digital. Kemudian data digital ini sudah siap dikirimkan ke sisi tujuannya. Maka kalau kalian pernah mendengar soundcard ini ya, soundcard ini pada intinya kan dia untuk merubah suara ini menjadi data digital gitu ya. Dan sebagainya. Ini contohnya kalau kita menggunakan namanya data analog sinyal digital. Kemudian yang terakhir ini nantinya dia menggunakan data analognya dia sinyal analog. Ini ya. Kalau kita menggunakan di sini, ini dia semacam kayak siaran radio AM, siaran radio FM dan sebagainya. Jadi ada penyiar, penyiar radio yang di sini ya, ini dia di penyiar. Kemudian ini kan datanya yang dimasukkan dia data analog. Ini kan dia ngomong dan sebagainya dari alatnya di sini, maka dia akan dipancarkan di broadcast ke semuanya. Ya, pakai di lapisan ionosfer dia itu kalau AM kan dia bisa sampai puluhan kilometer jaraknya. Kalau FM kan dia mungkin nantinya terbatas sampai mungkin 10 atau 15 km ya, atau mungkin nantinya maksimal dia 20 km gitu ya. Jadi kalau AM kan dia bisa sampai Surabaya, sampai Kediri pun dia nantinya sudah masih bisa untuk menangkap sinyal dari AM-nya dia. Nah ini kan dia masih menggunakan sinyal analog, jadi dia dari orang ini kemudian dia dikirimkan juga dia pakai sinyal analog juga gitu ya. Pakai AM, FM ini, PM ini dia semuanya berbasis ke sinyal analog. Nah ini ya, ini paham ya artinya ya. Jadi ini paling nggak artinya yang di sini kita sudah memahami di mana suatu data ini nanti ada namanya data digital, sama di sini dia ada namanya data analog. Ya. Jadi misalnya nantinya, Pak saya punya kasus kayak gini, mungkin nanti sini dia saya kepingin untuk melakukan mungkin nanti pada waktu kalian tugas akhir itu ya. Saya kepingin untuk melakukan monitoringnya di suhu yang ada di ini ya. Suhu yang ada di lingkungan gitu ya. Nanti suhu yang di lingkungan ini kan dia datanya data ini ya, data analog ya. Soalnya ini kan dia yang masuk di sini, yang masuk ke sensor ini kan dia berupa data analog, data suhu secara langsung ya. Mungkin datanya dia 35, 45 dan sebagainya. Atau dia untuk monitoring live video gitu ya. Rumahnya mau dipasangi CCTV misalnya.
Nah, ini CCTV untuk deteksi ada orang atau tidak itu ya. Kemudian nanti data ini kan datanya data analog juga itu ya. Nah, kemudian sama alatnya ini, perangkat sensornya ini dia akan dirubah menjadi datanya data digital, kemudian dari sini nanti akan dikirimkan ke sisi tujuan. Nah, itu ya. Jadi nanti sini ya, paling nggak kalian sudah paham gimana ini dia gimana untuk yang data analognya, dan dia sini dia data digitalnya, kemudian ada namanya sinyal analognya, sama juga nanti ada yang di sinyal digitalnya itu ya. Ini contohnya secara konkretnya. Jadi kayak telepon kayak gini, di sini ada sinyal analognya. Kemudian nanti setelah dari telepon juga nanti tetap orang telepon ya, gagang telepon kan dia sinyal analog. Nah, datanya ada data analog. Kemudian setelah telepon ini dia nantinya maka dikirimkan menggunakan sinyal analog juga. Nah, ini kalau dia yang datanya data digital, tapi dia sinyalnya analog ini ya, yang kemudian pakai karet frekuensi. Ini kalau dia misalnya dia pakai modem, modem saat ini sudah jarang digunakan ya, karena rata-rata udah pakai ini ya, pakai data dan sebagainya. Dulu ketika pakai data ini masih mahal, ini nanti yang di satu komunikasinya biasanya kita pakai modem, maka nanti sini dia datanya data digital, misalkan nanti dari PC dia, kita ngirimkan data sebuah karakter, kita chatting di Messenger dan sebagainya, atau ngirim email itu ya, maka nanti ini kalau dia pakai modem dia akan dirubah menjadi sinyal analog. Nah, ini ya, datanya ini dia akan dirubah menjadi sinyal analog sehingga dia bisa dikirimkan ke sisi tujuan. Ini ya, ini untuk yang di sisi kalau dia sinyal analognya menjadi sinyal di ini ya, data analognya dia menjadi ini, bukan ini. Oh, ini kalau misalnya ganti untuk yang di semacam kayak perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digitalnya. Jadi misalkan nanti di orang ngomong ya, ini gimana sih dia rubah dari sinyal analog ini dia menjadi sebuah sinyal digital ini ya. Maka nanti sini dia butuh yang namanya codec. Yang tadi tekniknya bisa pakai namanya cross code modulation, dia PCM-nya ini. Ini dia dipakai, teknik yang dipakai untuk merubah sinyal analog ini dia menjadi sebuah sinyal digital itu. Nah, ini kalau dia kalau ini sudah digital data, kemudian dia nanti ini dia menjadi digital signal, gitu ya. Maka nantinya sih dia butuhnya namanya perangkatnya, yaitu dia digital transceiver. Ini dia untuk yang digital signal kayak gini, nanti sih dia pada ini dia itu akan dilakukan perubahan semacam kayak ini ya, apa sebenarnya itu akan ini ya, jadi dia akan dimodulasi ya. Mas sudah paham belum ya modulasi? Jenisnya modulasi. Jadi artinya semacam kayak sinyal AM ya. Jadi kenapa suara yang dari radio pemancarnya AM ketika suara manusia ini ya, ini dia bisa dikirimkan ke tujuan, karena ini dia akan dikasih dengan sinyal frekuensi sinyalnya aslinya, dia akan ditambahkan dengan suatu frekuensi karir, yaitu dia dengan FC, frekuensi karir. Nah, kemudian nanti dari sini, nanti di sini nantinya dari sinyal frekuensi sinyalnya nantinya dia akan, kalau di analog nanti karirnya dia akan, kalau dia sinyalnya kayak gini ya, maka nanti sini dia akan menjadi ini sinyalnya ya. Ya. Jadi ini dia frekuensi dari ini analognya, ini untuk bagian analognya sini ya. Ini kemudian dia yang di frekuensi karirnya dia dirubah-rubah. Ya. Ini kalau nanti di sinyal digital juga sama, maka nanti ada namanya beberapa teknik modulasi yang dipakai untuk pengiriman data jarak jauhnya. Mungkin nanti akan mengenal QAM dan sebagainya.
Lemot, Pak. Ya. Oke, nanti nantinya di sini nanti ada kalau ini data ini mau dikirimkan ke jarak jauh. Nah, kalau kita menggunakan yang DB9, tadi saya contohkan ini kan dia komunikasi ini akan dia pakai yang DB9. Nah, DB9 ini kan dia nggak bisa jauh ya. Mungkin nanti bisa 1 meter, 2 meter, mungkin maksimal 10 meter, dia mungkin masih bisa. Tapi kalau pakai sampai puluhan kilometer kan nanti sudah nggak bisa lagi. Nah, agar nanti data ini bisa ditransmisikan dengan jarak yang jauh, maka dia butuh yang namanya encoder ini ya. Jadi dengan adanya encoder kayak gini, maka data ini nantinya bisa ditransmisikan dengan jarak yang jauh. Nanti dengan encoder kayak gini, nantinya datanya akan diubah menjadi data digital ini. Kemudian nanti sini dia diisi diisi penerimanya, maka dia akan butuh yang namanya decoder. Decoder dia di sini dia akan menjadi dirubah lagi sinyalnya menjadi bentuk sinyal digital yang diterima. Kayak contohnya saat ini dia tuh semacam kayak TV digital gitu ya. Kalau TV analog kan dia masih ini ya, beda ya. Kalau dia TV digital kayak gini kan dia dari sini dia datanya data digital gitu ya. Kemudian di encoder, kemudian di broadcast ke semuanya. Kemudian nanti sini di rumah kita, kalau kita punya decodernya TV digital, maka nanti sini kita bisa terima sinyalnya itu, kemudian nanti akan muncul di TV kita ini. Ada gambar, video dan sebagainya. Ini ya, ini contohnya kalau kita gunakan namanya encoder decodernya di suatu TV. Kemudian nanti sini ada kalau kita modulasinya pakai yang sinyal analog ini ya. Ini mungkin contohnya kayak radio, kayak TV dan sebagainya. Datanya baik itu yang data digital atau di analog, ini nanti dipakai di modulator, ini juga sama. Nanti bisa jaraknya bisa jauh gitu ya, maka dia akan dilakukan yang namanya modulasi kayak gini. Yang modulasinya dia menjadi sinyal analog. Maka nanti di sini akan bisa terima kayak kita di TV itu, di rumah kita agar bisa terima siaran TV dari SCTI, SCTV dan sebagainya. Kita butuh antena dia. Kita butuh antena itu ya. Nanti dari antena ini dia akan diterima sinyal analognya itu, kemudian dilakukan dimodulasi oleh TV-nya, kemudian nanti sini dia akan ditambahkan di TV kita. Ya, ini contohnya kalau kita menggunakan yang namanya teknik pemberdayaan dia untuk yang dimodulasinya. Iya, untuk yang di sini ini sama dengan tadi sudah saya jelaskan, ada sinyal digital sama nanti ada ini ya, datanya putus dan sebagainya. Ini ya, ini datanya data digital. Ya, ada 01, 011, 0011 dan sebagainya. Ini nanti ada yang kita ini ya, dari satu ini dia akan menjadi bentuk satu kayak gini. Kalau di bawah, kalau satu nanti sini dia di atas. Ini. Nah, ketika nanti proses pengiriman sinyal ini ya, ini ya sinyalnya ya. Ini datanya kan dia dikirimkan. Tadi sekali lagi, ini tadi kan dia datanya kan dia sudah ini ya, ini datanya.
Kemudian nanti sinyal ini dia akan dikirimkan lewat sini ya. Nanti ini kan dia sinyal digital ini ya. Ini maksudnya dia udah sinyal digital gitu ya. Nah, ketika nanti sinyal ini dikirimkan lewat udara dan sebagainya ya, kemudian nanti sinyal ada dari pemancar, kemudian dia akan dikirimkan lewat udara gitu ya. Kemudian dia akan diterima di sisi penerima. Ini RS-nya, ini bagian TS-nya. Nah, ketika dia dikirim kayak gini, maka di waktu proses pengiriman kayak gini, nanti ada yang munculnya dia ini ya, noise, ini ya. Jadi noise itu ada macam-macam ya, makanya kalau dia konsepnya wireless, maka kalian di telekomunikasi ini harus paham sekali. Ini noise-nya noise apa dia? Ada yang namanya background noise, ada namanya white noise dan sebagainya. Noise-nya itu ada dari sisi perangkat, ada dari si apa istilahnya lingkungannya di sini, kemudian dia noise-nya dia nabrak pohon, dia juga menghasilkan noise, ada interferensi dengan frekuensi yang lainnya juga mengakibatkan noise gitu ya. Nah, ada multipath fading, dia yang namanya sinyal kan dia ada yang lurus, dia ada yang nabrak dulu sini, kemudian dia dipantulkan dia, ada pemantulan, mungkin kalian sudah pelajari di SMA, ada yang lurus sifat cahaya atau sifat sinyal, ada yang berbelok gini atau yang ada dibiaskan dia dan sebagainya. Ini dia namanya sebagai noise-nya atau dia draw-nya ini. Nah, ini kalau nantinya sinyal ini dia ditambahkan dengan noise-nya, nah nanti sini dia bisa jadi sinyal jadi kayak gini ya bentuknya ya. Sehingga data yang diterimanya dia kadang menjadi salah, gitu ya. Ini kalau satu ini dia mungkin masih oke lah. Ini satu ini dia masih oke. Nah, ketika ini dia tuh kadang masih bingung, ini 1 atau 0 dia. Ini harusnya dia itu 0, tapi karena sini dia itu kena noise, akhirnya dia menjadi 1 nih. Nah, ini kan dia menjadi salah ya. Ini benar-benar dia berarti untuk yang di sini bitnya ada yang salah satu kayak gini. Makanya kenapa yang tadi kita perlu belajar yang namanya parity check. Ini pengecekan kesalahan bitnya dia. Dengan parity check kayak gini, maka nanti di sini kita akan bisa mengetahui, misalnya pakai event parity dia. Event parity kan dia jumlah satunya dia genap. Ini kita lihat aja. Ada 1, 2, 3, 4. Ini ya, data asalnya kan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini ya, 7 berarti jumlah satunya kan dia ganjil. Berarti event partinya dia menjadi 1. Atau secara tekniknya bisa menggunakan SOR ya. Di SOR 11, nanti sini dia akan ketemu dia berapa dia. Ini paritinya. Ini 1 ya. Kemudian nanti di sini dia waktu datanya diterima, maka dia akan bisa ngecek. Oh ini dia jumlah satunya berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sudah genap, berarti paritinya 0. Oh, ini paritinya kan dia berbeda gitu ya. Dari data asalnya, ini dia waktu dikirim datanya dia paritinya 1, waktu diterima ternyata dia paritinya jadi 0. Berarti ada yang salah di sini. Nah gitu ya. Cuma kalau kita menggunakan parity ini ada kelemahannya juga ya. Seandainya ini paritinya kita anggap 1 ya. Data ini kita anggap 1 ya. Oke, ini kita anggap 1. Ini jumlah satunya coba lihat sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9 ya. Jadi kalau ini serta dia 1, maka jumlah ini kan menjadi ganjil ya. Ini coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini sebenarnya dia itu bit yang salah ya. Misalnya dia ada 2. Dan ini kalau kita lihat di sini, maka paritinya akan menjadi 1 ya. Paham ya sini ya? Jadi paritinya dia akan menjadi 1. Nah ini ya, ini kelemahan kalau kita menggunakan parity. Kalau dia sini dia itu, padahal ini kan dia salah, tapi sama sistemnya dia dianggap benar ya.
Nah, karena ini sini dia posisi satunya di sini dia, kesalahannya dia menghasilkan 2 bit kayak gini ya. Ini kelemahannya kalau kita menggunakan parity. Maka nanti di sistem komunikasi data itu kita akan menggunakan namanya checksum, ada yang namanya CRC dan sebagainya. Untuk lebih detail lagi mengecek kesalahan-kesalahan kayak gini ya. Oke, yang berikutnya ada namanya unipolar, polar sama nanti ada data dan nanti ada durasi atau panjang bitnya ya. Nanti untuk yang di sini untuk yang di kunci komunikasi data, nanti di sini dia ada namanya tanda yang sama ya, semua positif atau dia negatif. Kemudian untuk yang di polarnya, tegangannya positif atau dia negatif dan sebagainya. Nanti ada ini dia semacam kayak berapa bit per secondnya yang bisa ditransmisikan gitu ya. Jadi mungkin nanti di sini kalian akan mendengar atau ini ya untuk kecepatan datanya ya. Dan mungkin nanti untuk kecepatan datanya ketika nanti di sini dari PC A kirim datanya ke PC B, nah kayak gini ya. Maka nanti di sini ada namanya laju pengiriman data itu dari A ke sisi B-nya. Ini misalkan mungkin kalian akan melihat kalau pakai kabel UTP, ini dia laju rate-nya dia bisa sampai 100 Mbps. Artinya apa? Dalam 1 detik ini nanti dia bisa mengirim data sebanyak 100 megabit ya. Ini di rate datanya. Bahkan yang di kabel UTP yang kategori 6E atau kategori 7 ini ya, dia bisa sampai 1 gigabit per second ya, ini datanya dia. Jadi dia udah bisa sangat cepat sekali. Ini apalagi kalau dia pakai fiber optik ya, fiber optik dia bisa sampai 100 gigabit per second. Ya, namanya bitnya dan sebagainya. Ada rate modulasinya. Nanti ada juga namanya magnet space ini ya, menampilkan biner 1 sama 0-nya. Ini udah kita pelajari kemarin. Kemudian nanti tentunya di sini ada rate di mana levelnya yang dia berubah. Ini kalau dia menggunakan rate modulasinya. Nanti kita pelajari setelah ini ya. Oke, nanti di sini yang perlu kita perhatikan yaitu nantinya yang perlu diketahui receivernya harus mengetahui pewaktuan setiap bitnya. Jadi ada clock-nya ya. Jadi antara di sisi pengirim sama di sisi penerima, kalau dia menggunakan clock, ini nanti dia harus sama ya untuk yang di clock-nya antara si TX sama untuk yang di RX-nya. Ini juga nanti harus mengetahui dengan tepat ini kapan yang namanya start bitnya, kapan dia untuk yang di stop bitnya. Ya, jadi di sini dia harus janjian. Ini oke, ini saya menggunakan yang untuk yang di frame datanya dia itu dia banyak 7 bit data untuk yang di satu frame datanya. 7 bit data itu maksudnya tadi kan dia ada start bit, ada 7 bit data, nanti di sini ada untuk yang di stop bitnya dia. Ya. Ya, ada start bitnya, ada data, nanti kemudian ada stop bitnya. Kalau di sini mau ditambahin parity, nanti di sini dia tinggal ditambahin parity dan sebagainya. Nanti juga sama nih, ini untuk menentukan level sinyalnya bit 1 sama dia untuk yang bit 0-nya. Ini yang sesuai di receiver yang di sini, terima kasih ini nantinya. Semakin tinggi SNR-nya, sinyal to noise ratio-nya, maka nantinya akan mengurangi bar-nya atau bit error rate-nya ya. Jadi bar-nya nanti kayak tadi ya, waktu saya kirimkan datanya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya kirim 15 bit data, ternyata ada 1 bit yang salah itu ya. Maka bit error rate-nya itu 1/15. Jadi maksudnya sekali saya ngirim data 15 data selama 15 bit ternyata ada 1 bit yang salah. Nah, bar ini dia itu yang paling untuk yang di komunikasi data ini nantinya paling enggak dia yang bagus itu yang 1/10 10 -4 ya. Jadi artinya
dalam 10.000 bit pengiriman data hanya satu yang salah. Ini yang diperkenankan, yang biarnya dia. Karena dia kalian akan banyak belajar, biar ini untuk mengetahui unjuk kerja dari suatu sistem komunikasi. Dia biarnya berapa? Kalau dia 10 watt minus 3, dia berarti kan dia masih jelek. Maksudnya dia 1000 bit data yang dikirimkan, dia ada 1 bit yang salah dia. Ini dia masih jelek ini ya. Minimal untuk yang dikomunikasi data dia 10 watt minus 4 ini ya. Maksudnya 10.000 bit data yang dikirimkan, dia cuma ada 1 bit yang salah. Nah ini semakin tinggi sinyalnya, noise-nya dia semakin kecil, maka nantinya barrier dia akan semakin dikurangi. Ini karena dia sinyalnya kuat ya. Kalau dia sinyalnya kuat yang di sini, ya, nah, dan nanti noise-nya kecil lagi ini, misalnya dia noise-nya kecil, ya, maka nanti sini dia sinyalnya menjadi lebih kuat ya. Mungkin nanti sini dia gini ya. Kalau kena sinyal sedikit, noise-nya sedikit, mungkin nanti nggak ada masalah ini ya. Kayak gini. Nah, mungkin dia menjadi kayak gini, tapi dia masih jelas ya. Bit satunya mana, bit nolnya dia mana, itu masih jelas. Ini kalau dia nanti ya, SNR-nya dia tuh tinggi dia. Nah ini ya. Kalau SNR-nya dia rendah, ini SNR dia tinggi. Kalau SNR-nya dia rendah, nanti di sini dia kadang nggak jelas ini ya. Ini bit satu mana, bit nolnya dia mana dia. Nah, ini ya. Kalau dia rendah ini ya. Nah kalau dia SNR tinggi kayak gini, ini bentuk satu nolnya dia itu masih jelas ini ya. Ini kalau dia prosesnya dia di SNR kayak gini. Nah kemudian dia untuk yang di read data ini dia semacam kayak laju datanya ya. Nah nanti ya sini dia kalau semakin banyak dia tuh proses ngirim datanya, maka nanti sini dia akan semakin banyak barnya ya. Bagus ya. Ya, jadi mungkin artinya kayak di jalan raya semakin banyak mobil yang dikirimkan dari kota A ke kota B misalnya, maka potensi kecelakaan di jalan rayanya dia akan semakin meningkat. Ya, ini untuk yang di kecepatannya ya. Dan dia sini dia semacam kayak mobilnya juga semakin cepat, semakin ditingkatkan kecepatannya dan sebagainya, maka potensinya nanti juga akan semakin meningkat lagi kecelakaannya dia. Untuk bandwidth-nya juga sama. Bandwidth-nya ini semakin lebar bandwidth-nya, semakin lebar jalannya, maka nanti sini dia potensi kecelakaan juga akan rate-nya akan meningkat ya, kecepatan dia akan meningkat. Ini kalau mungkin nanti sebelumnya dia cuma ada 2 jalur ini ya, karena dia dilebarkan menjadi sebanyak 4 jalur misalnya. Otomatis kan dia mobilnya semakin berpacu untuk banter-banteran nanti ya, kencang-kencangan. Nah ini dia rate-nya data meningkat, tapi bisa jadi kan dia barrier-nya ini juga akan semakin meningkat juga dia. Kecelakaan dan sebagainya dia akan menjadi meningkat kalau dia barrier-nya ini kita besarkan. Nah nanti di sini harus kita ini ya waktu desain sistem komunikasi kayak gini, ini harus kita perhitungkan. Nah, kita barrier-nya ini penting ya, barrier-nya diperbesar, tapi nanti gimana caranya bisa mengurangi resiko kecelakaannya dia. Nah itu nanti yang perlu kita pelajari, gitu ya. Ini nantinya ya di deteksi kesalahannya dan sebagainya. Ini ya, kita nanti setelah itu kita akan belajar di teknik pengkodean. Ada beberapa teknik pengkodean namanya, yaitu dia NZL, ada AMI, Presbyterian Ternary, Messenger dan sebagainya. Kita langsung aja lihat di sinyalnya, ya. Kalau di NRZ ini non return 0, maka nanti sini dia tuh ada 0. Ini 0 saya plusnya dia, kalau 0 dia nanti di bawah, kalau dia 1 dia langsung ke atas ini ya. Ini kalau dia menggunakan namanya non return 0. Ya, satu dia satu di sini. Nah, kalau kita menggunakan namanya non return 0 level, dia kebalikannya dari NRZ ya. Kalau dia 0 dia di atas, kalau dia 1 dia di bawah ini ya. Nah, lagi ini kalau dia melakukan NRZ kayak gini, maka nanti sini dia akan menjadi 0100 dan sebagainya. Kalau NRZI ini ya, ini baru berubah kalau dia ketemu 1. Ini ya, ini kan dia 1.
Maka nanti ada perubahannya dia, kalau dia ketemu 1 dia mau baru perubahannya. Ini ketemu 1, kalau dia ketemu 0 dia tidak berubah. Ketemu 1, ini dia berubah. Ketemu 1 lagi dia berubah. Ini ya. Ini 0 dia tidak berubah. Ini ketemu 1 dia berubah ke bawah, dari atas ke bawah dia. Ketemu 1 dia berubah lagi dari atas, dari bawah ke atas. Ini ya. Ini kalau dia NRZI. Nah, ini ada transisi rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah, ada pengelolaan waktu bitnya menunjukkan biner 1 nih ya. Tapi kalau dia binernya 0, dan dia tanpa ada transisi ini. Ini kapan kita gunakan kode kayak gini Pak? Nanti kapan kita gunakan kode gini? Dan nanti kita banyak sekali selanjutnya. Kalau nanti sini dia itu ini ya, biasanya dia tidak dipakai untuk yang di transmisi yang jarak jauh. Ini biasanya dipakai untuk yang di perekaman magnetik digital ya. Jadi kalau dia pakai yang masih ini ya, masih lama-lama ya, dia kan ada yang namanya musik-musik kan dia ditaruh di piringan hitam. Dan ya nanti piringan hitam ini dia nanti kodenya dia menggunakan kode-kode dari NRZ ini ya. Jadi kode 101-nya nanti sini dia akan diubah dalam bentuk yang kode-kode seperti ini. Baik, yang dari sini ada yang tanya dulu, silakan. Pak Jen mau tanya Pak. Oke, silakan. Start bit itu ambilnya terserah 0 sama 1 atau 0 atau 1 gitu. Kalau yang start bitnya itu dia mulai dari 1. Jadi kalau di apa selanjutnya? Bentar. Sisi bentar. Start bitnya ini dia 0 ya. Ya maaf ya. Ini start bitnya dia mulai dari 0 ya, dari 1. Start bitnya dia nanti dari 0, tapi untuk yang di stop bitnya nanti kebalikannya dari start bitnya ya. Jadi ini dia start bitnya dia 0, kemudian nanti stop bitnya dia lagi dia kebalikan dari start bitnya. Kalau dia start bitnya 0, nanti sini dia stop bitnya dia menjadi 1. Cuma nanti permasalahannya ketika kalian ini kirimkan ke ini ya, pakai oscilloscope dan sebagainya ke hardware, dia menjadi dibalik kayak gini. Dia pakai kode yang namanya NRZL tadi ya. Jadi ini dia akan dibalik-balik kayak gini. Nah ini ya, jadi dari ini nanti akan dibalik 0, jadi ada atas, 1 dia menjadi di bawah dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya startnya itu ambilnya 1 itu nggak apa-apa berarti? Nanti di stop bitnya. Kalau nanti untuk yang di startnya nanti yang mengambilnya 1, untuk yang di misalkan nanti yang di sini ya. Di start bitnya ini ya, start bitnya ini kan dia diambil 1. Ini nantinya tergantung dari ini ya, jadi semacam kayak dia janjiannya dari komunikasi datanya digunakan. Jadi kalau dia nantinya janjinya digunakan start bitnya dimulai dari 1, nantinya si sisi pengirim sama sisi penerimanya dia harus sudah saling janjian satu sama lainnya. Oke, start bitnya dimulai dari 1 ya. Ini. Jadi ini sekali lagi dia itu harus sudah janjian di awal gitu ya. Itu nantinya kalau kita di praktikum nantinya misalnya kita bisa setting ya. Nanti start bitnya stop bitnya itu nanti mau 2 bit atau nanti mau 1 bit, biasanya dia pakai yang 2 bit juga bisa ya. Stop bitnya itu biasanya kebanyakan dia pakai yang 2 bit. Jadi untuk membedakan dia start bitnya dia 1 bit, stop bitnya biasanya dia 2 bit. Tapi nantinya bisa disetting juga, stop bitnya saya mau 1 bit aja, saya nggak mau 2 bit itu, nggak bisa nanti. Jadi sekali lagi itu tergantung settingan sebelum dia dilakukan semacam kayak komunikasi datanya. Nanti satu TS-nya bagian miringnya dia start bitnya 1, nanti di bagian terimanya dia start bitnya dia dianggap 0, nantinya nggak matching ya datanya dia. Jadi sekali lagi itu tergantung dari setting proses pengiriman datanya. Tapi defaultnya
defaultnya kan dia start bitnya ini dia 0 gitu ya. Kayak kalian menggunakan RJ45. RJ45 kan dia kabelnya kan ada 8 ya. Padahal yang dipakai sebenarnya kan dia cuma ada 4 kabel aja ya. Dari 4 kabel itu kan ada standarnya. Ada T516A tambah B gitu ya. Ya, jadi itu dia untuk sebagai standar saja. Nantinya sehingga nantinya harapannya apa? Harapannya semua komunikasi data pakai ke standar itu nantinya lebih mudah dalam hal proses komunikasinya. Dan juga sama, saat bitnya dia standarnya dia itu defaultnya pakai 0. Tapi nanti kalau kalian rubah menjadi 1, maka nantinya di sisi PC tujuannya dan sebagainya harus diberitahu juga, disetting dengan start bitnya dimulai dari 1 dia. Nah, gitu ya. Oh iya, baik. Mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Yang bisa membedakan antara oh ini start bit, oh ini stop bit. Padahal ini kan juga gabung sama bitnya datanya. Itu gimana? Ya. Jadi nanti di sini dia itu semacam kayak ini ya. Sebesar nanti sini dia itu untuk yang di namanya kalau kalian tidak praktik secara langsung ini ya susahnya nanti ya di sini. Jadi ini kan dia ada semacam kayak ini ya. Jadi ini kan dia yang namanya noise tadi ya. Noise itu biasanya dia akan terlihat apa istilahnya letaknya di sini antara -3 sama dia +3 volt ini. Noise-nya biasanya dia letaknya di sini. Mungkin nanti kalau noise terlalu tinggi mungkin nanti ya agak mengganggu di sini gitu ya. Nah makanya sini untuk yang di ringnya itu untuk ya dinyatakan dia 1 ini ya. Ini dan dia di +3 sampai dia +15. Kalau dia kebalikannya dia -3 sampai dia -15. Jadi ini kalau dianggap ini ya di bawah ini dia nanti ya maunya itu maksudnya dia tegangannya antara -3 sampai -15 ini. Ini untuk yang di sini. Kalau untuk yang di satunya ini saya anggap 1 ya, biar dia nggak bingung ya. Bisa anggap 1, bisa anggap 0. Ini satunya berarti kan dia +3 sampai +15 nya dia. Ini yang di 1 gitu ya. Ya, jadi untuk menentukan start bitnya, jadi ketika nanti di sini dia proses data dia PC ini dia komunikasi pakai ini ya DB9 kayak gini. Si penerima ini dia RX-nya dia terima level sinyal dia minus ini kan misalnya dia katakan dia -10 ya. Ini dia misalnya +10. Wah, ada level tegangan dia -10. Nah, berarti dia ini berarti ada sinyal yang masuk gitu ya. Nah, ini kalau sebelumnya kan dia antara ini ya. Kalau sinyal noise dan sebagainya di antara -3 sampai dia +3. Jadi dia tidak dianggap sinyal yang masuk. Nah, dia tidak dianggap sinyal masuk. Sekali dia ada -10 tet, oh nanti di RF dia mendeteksi, oh ada sinyal yang masuk. Berarti sinyal masuk ini dia akan dideteksi dia sebagai start bitnya. Dia sebagai start bitnya, dia. Dan seterusnya. Nanti kalau dia janjinya dipakai 7 bit, yang dia bitnya dia sebagai data bit dan sebagainya, ada paritinya, nanti ada stop bitnya. Stop bitnya udah selesai, oh berarti satu frame-nya dia sudah selesai untuk yang di proses kirim datanya. Dan berikutnya dia akan nunggu lagi. Oh ini ada start bit lagi gitu ya. Dan dibaca lagi sama si penerima tadi. Nah gitu ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Yang tugasnya itu berarti bikin sinyalnya yang kayak slide ini ya Pak? Ya, mungkin seperti ini ya. Oh, berarti untuk min 15 terus 3 parameter itu tuh sudah pasti ya Pak? Nah ini standarnya di suatu komunikasi data ya. Dari standar di komunikasi data, ini kan nanti ya di plusnya itu nanti antara +3 sampai dia +15. Makanya kayak USB kan dia 5 volt ya. Nah, kan dia USB kan nanti juga nantinya proses pengirim datanya dia pakai kayak gini juga. Nah, kan dia +5 volt, berarti kan dia ringnya di atas sini antara 3 volt sampai dia 15 voltnya ini. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Yuk.
Ya, kemudian satu lagi untuk yang di tugasnya, ini tadi selain nanti ya kalian membuat sinyal kayak gini, coba nanti yang sini kalian bikin dia menjadi NRZL sama dia sebagai NRZI ya. Ya, nanti ada NRZ, nanti ada NRZL, tapi ini untuk soal yang pertama aja. Atau soal yang kedua aja ya. Ini soal yang kedua aja, guys. Ini soal yang event yang B ini aja. Yang B ini nanti selain dilengkapi dengan NRZL sama dia NRZI ini. Jadi tugasnya ini ya. Yang pertama nantinya ada karakter BFSX. Nantinya sini saya menggunakan event parity. Nanti juga nantinya satu lagi nanti menggunakan out parity. Jika mestinya kayak gini. Kemudian yang kedua nanti ada event parity, tapi nanti ada dua karakter, ada BB sama nanti ada SY. Nanti silakan nanti juga digambarkan sinyalnya pakai NRZL sama dia menggunakan NRZI ini. Baik, ada yang ditanyakan di sini? Silakan di foto atau di capture ya. Pengumpulannya nanti melalui Etol atau gimana? Lewat Etol aja seperti biasanya ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Ditulis tangan ya Pak ya? Ya, tulis tangan ini. Waktu nanti kalian ketik kenapa susah nih ya. Menggambar garisnya ini ya. Pakai tangan aja nanti lebih mudah nanti ya, kalian terampil untuk menggambar sinyalnya ini ya. Ini seharusnya biasanya ada tugas kayak gini. Nanti setelah ini biasanya setelah RC45 biasanya kita akan praktikum di DB9. Di DB9 itu nantinya kita bisa ngecek sinyalnya gini. Jadi nanti kalian bisa paham. Oh, kemarin saya pelajari karakter A, apakah betul dia karakter A-nya, kemudian parity-nya udah benar dan sebagainya. Nanti misalnya saya kasih noise itu ya, yang bisa dicek di praktikumnya dia. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Untuk yang di praktikumnya di minggu depan. Jadi untuk yang di praktikumnya kemarin kan sudah menggunakan di RC45 ya. Untuk yang di praktikumnya minggu depan memang ini belum ada modulnya, tapi kayak kemarin coba nantinya kalian cari referensi pakai yang ini ya, RJ11 ya. RJ11 ini kan dia bisa dipakai untuk yang di telepon. Jadi kabel telepon dan sebagainya nantinya menggunakan RJ11 ini. Ya. Jadi silakan untuk yang di praktikumnya yang depan sekali lagi silakan dicari cara membuat kabel RJ11, nantinya gimana pengetesannya, gimana cara masangnya dan sebagainya. Ya. Jadi ini pembuatannya, pengetesan, pengecekan. Nanti ya pemasangannya ya. Ya, jadi ada pembuatannya pakai tang crimping juga nantinya kabelnya seperti apa dia. Nanti sini dia tuh nanti ceknya juga nanti pakai yang alatnya kayak di RJ45 dia. Nanti sini dia gimana dia cara masangnya di teleponnya dan sebagainya. Nanti ya silakan dibuat ya di praktikum di minggu depan. Baik, ada yang ditanyakan di sini. Jadi untuk yang di minggu depan ada dua tugas ya. Tugas teori yang ini tadi membuat sinyal ada FM parity, ada A sama B. Yang B nanti ditambah dengan membuat dalam bentuk NRZL sama NRZI. Ya, nanti sebenarnya ada banyak sekali kode-kode yang lainnya kita pelajari di minggu depan. Sama nanti untuk yang praktikumnya kalian amati di YouTube ya. Jadi selagi di YouTube-nya silakan ditambahkan referensinya ya.
Ini dari link YouTube mana kalian peroleh tutorialnya itu ya. Nanti silahkan di capture ya pembuatannya, nanti di pengecekannya, kemudian pemasangannya seperti apa. Nanti minggu depan kalian presentasikan kayak yang di minggu ini gitu ya. Baik, silakan ada yang ditanyakan dari sini. Dari saya cukup, Pak. Tuh ya. Nah, iya silakan. Cukup ya. Oke, baik. Kalau cukup, ini soalnya saya juga mau bimbingan PA yang anak B4. Baik, untuk yang di kuliah hari ini saya akhiri. Perlebihnya saya mohon maaf. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin live ya.